Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Alif Britama Purnomo dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NRB 5061251039. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang yang ada di bab 18, khususnya juga tentang gurun dan angin. Nah, topiknya ini sebenarnya jujur yang sangat penting. Nah, pada kajian geomorfologi, yaitu ya itu tadi ya berjudul tindakan gurun dan angin. Kajian ini yaitu kajian yang geomorfologi karena gurun itu merupakan salah satu lingkungan alam yang paling luas di dunia, salah satunya, dan memiliki proses pembentukan bentang alam yang sangat khas dan serta ekstrim. Oke, yang kita bahas itu ada beberapa hal di sini tentang yang awalnya yaitu eh, definisi dan karakteristik dari gurun, lalu persebaran gurun di bumi, yang ketiga peran air dan angin sebagai agen geomorfologi, lalu bentang alam khas gurun. Lalu yang kelima, proses erosinya dan deposisi oleh angin. Lalu studi kasus geomorfologi gurun. Setelah itu dampaknya terhadap kehidupan dan lingkungan. Dan yang terakhir kesimpulannya. Oke, kita akan masuk pada konsep eh, tindakan gurun dan angin. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu gurun dan eh, penjelasannya secara sesuai yang ada di buku dan menurut pribadi. Nah, jadi di sini sudah saya paparkan, gurun adalah suatu wilayah dengan curah hujan yang rendah, di mana angin itu menjadi agen erosi dan deposisi yang sangat efektif, meskipun air yang mengalir itu sangat dibilang jarang. Nah, meskipun air yang mengalir itu jarang, banjir bandang merupakan agen dominan dalam pembentukan lanskap dari eh, gurun. Oke, next. Wait, wait. Nah, oh ya, sebelumnya hal yang menyebabkan neraca air menjadi sangat defisit itu, oh ya, sebelumnya saya akan jelaskan. Jadi intinya gurun itu menerima curah hujan yang kurang, lebih tepatnya kurang dari 25 cm per tahun dan memiliki tingkat penguapan yang dibilang sangat tinggi. Nah, jadi hal itu yang menyebabkan neraca atau neraca air atau air ya yang menjadi sangat defisit atau bisa dibilang sangat kurang lah di gurun. Nah, bukan suhu yang menentukan, tetapi memang di sana itu tepatnya itu minim banget sama air. Bahkan di Antartika itu diklasifikasikan bahwa di sana itu juga sebagai gurun karena curah hujannya sangat rendah. Gurun itu sebetulnya tidak hanya tentang pasir. Nah, dalam buku itu juga disebutkan bahwa sebagian besar permukaan gurun itu terdiri atas batuan padat dan kerikil berlapis tipis sedimen. Nah, itu. Lalu lingkungan gurun itu bekerja dalam keseimbangan yang
bisa dibilang rapuh antara proses pelapukan, erosi, dan deposisi yang saling bersaing. Nah, gurun juga itu memiliki ciri khas ya, karena iklimnya itu mengendalikan proses erosi dan deposisi serta laju kerjanya. Meskipun jarang turun hujan, di gurun itu air itu yang mengalir sebenarnya merupakan agen dominan pembentukan tanah ya, yang saya bilang tadi. Lalu banjir bandang itu menyebabkan sebagian besar erosi dan deposisi gurun itu bahkan jarang terjadi. Nah, sebelumnya kata gurun itu mungkin berarti bukit pasir yang bergeser. Meskipun eh, para-para yang kita tahu itu kayak para-para pembuatan film yang membahas tentang pergurun-gurunan ini memfilmkan itu bahwa gurun itu bukit pasir, ya kan ya. Hanya sebagian kecil lah dari sebagian besar gurun yang ditutupi oleh bukit pasir. Nah, pada sebenarnya gurun itu merupakan wilayah dengan curah hujan rendah. Nah, itu yang betul. Nah, jadi suatu wilayah yang biasanya diklasifikasikan sebagai gurun jika memiliki iklim yang kering atau bisa dibilang gersang. Nah, yang saya bilang tadi, nah curah hujannya kan rendah 25 cm per tahunnya. Ya, jadi meluruskan lagi, sebenarnya gurun itu bukan hanya badang pasir, tetapi dia itu lebih ke curah hujannya itu rendah dan dia itu kurangnya air lah di sana. Namun di gurun itu bukan hanya eh, tidak bisa lah, bukannya tidak ada jenis tanaman yang berada di gurun itu. Adalah beberapa tanaman yang tumbuh subur di iklim gurun pasir sana, meskipun terlihat kering lah ya. Nah, tanaman ini tuh umumnya itu subur di iklim gurun. Meskipun kering, tanaman ini tuh umumnya toleran terhadap kadar garam dan memiliki sistem akar yang luas untuk menghemat air, sehingga dia tuh berjarak cukup jauh. Nah, bisa dibilang ini daunnya itu sangat kecil sekali sehingga meminimalkan kehilangan air akibat transpirasi, bahkan daunnya dapat gugur di antara hujan lebat hampir sepanjang tahunnya. Nah, yang kita tahu bahwa salah satu tanaman yang bisa berada di ekosistem atau yang bisa berada di gurun itu ya kaktus, karena dia itu dapat menyimpan kadar air yang sangat tinggi, bisa dibilang gitu. Oke, lanjut. Duh. Nah, karakteristik gurun. Nah, ini yang saya bilang tadi. Sebetulnya karakteristik utama dari gurun itu didefinisikan dengan curah hujan yang rendah. Nah, yang saya bilang tadi, curah hujannya rendah, kurang dari 20 cm per tahun. Nah, jadi bisa dibilang dia itu kayak kekeringan banget ya. Nah, ya gimana ya? Ya curah hujannya rendah. Nah, kekeringan ini mempengaruhi biosfer dengan hanya sedikit tumbuhan yang mampu bertahan hidup. Nah, tidak seperti yang ada di sekitaran kita. Sedangkan di sekitaran kita itu banyak tanaman-tanaman yang bisa dia itu bisa bertumbuh lah di sekitar kita. Karena apa? Karena ekosistemnya itu
terjalan dengan lancar seperti kebutuhan pokok seperti pupuk, lalu hujan. Hujan kan nggak mungkin kan kalau dia menyirami dirinya sendiri kan pasti ada proses lain yang membantu yang seperti saya jelaskan di bab sebelumnya tentang hidrologi itu kan dari air habis itu dia itu menumbuhkan tumbuhan juga. Nah, nah, kekeringan ini sangat mempengaruhi biosfer dan dengan hanya sedikit tumbuhan yang mau bertahan. Nah, itu benar. Nah, meskipun demikian, tanaman gurun itu memiliki adaptasi khusus seperti akar yang luas dan daun yang kencing minimalkan kehilangan air. Nih. Nah, lalu ketika hujan turun, gurun itu dapat berubah menjadi hijau dan berbunga. Ini kerennya. Lalu kurangnya vegetasi membuat tanah gurun rentan terhadap pelapukan mekanis dan erosi karena tidak ada akar yang menahan dan material yang bisa dibilang pas. Oke, saya mau membahas tentang karakteristik dari gurun itu. Jadi intinya gurun itu vegetasinya sangat minim. Jadi material-material sedimen yang tidak terikat oleh akar. Lalu pelapukan kimia hampir tidak terjadi. Nah, karena apa? Karena tidak terjadi ya karena dia itu mungkin hanya berubah secara eh, fisika saja, perubahan fisika, tapi tidak berubah pada kimia. Kenapa? Karena tidak ada eh, hujan, karena curah hujannya itu rendah. Nah, itu yang saya jelaskan tadi ini, yaitu 25 cm per tahun. Nah, kalau misalnya curah hujannya tidak serendah itu, tidak sekurang itu, mungkin bisa terjadi proses kimia yang rentan terlalu banyak, seperti yang di sekitar kita juga kan terjadi proses kimia yang banyak. Nah, sedangkan di gurun ini mungkin utamanya dia itu hanya berubah secara fisika saja. Jadi, misal ada angin, dia itu terkikis atau dia itu berpindah tempat dan lain sebagainya. Nah, ini perlakuan fisik dominan akibat fluktuasi suhu harian ekstrim. Nah, lalu sungainya ini bersifat sementara atau ephemeral. Lalu angin itu menjadi faktor utama pembentukannya. Lalu tanah tidak memiliki humus dan nutrisi besar. Nah, di buku itu menjelaskan bahwa lapisan tanah gurun itu sangat tipis dan kasar, yang bercampur fragmen batuan tajam yang mudah transportasi angin. Nah, akibat batuan tajam atau bisa disebut spiky dan terjal banyak ditemukan dibanding lanskap melandai seperti di daerah lembab. Jadi begitu. Lanjut pada distribusi gurun global. Oke, saya bacakan dulu yang ada di PPT saya. Nah, jadi gurun gurun ini terbentuk karena sirkulasi udara yang menyebar udara kering turun di lintang 30 derajat utara dan selatan. Udara yang turun ini terkompresi dan menghangat, mampu menahan lebih banyak uap air, sehingga menyebabkan penguapan tinggi dan curah hujan rendah. Nah, lalu yang pertama, sirkulasi udara global. Udara ini menghangatkan dan naik di khatulistiwa, kemudian bergerak ke utara dan ke selatan, tenggelam di dekat 30 derajat lintang utara dan selatan yang menciptakan sabuk dari gurun. Nah, ini kalau kita lihat, ini garis khatulistiwa kita. Jadi garis khatulistiwa ini
adalah garis yang bisa dibilang dia tuh dekat oleh matahari, paling dekat oleh matahari. Seperti contohnya ya Indonesia itu salah satu negara yang bisa dibilang hmm, negara yang terdekat oleh matahari karena dia itu termasuk negara yang di garis khatulistiwa. Nah, sirkulasi udara globalnya itu dia itu berbentuk seperti ini. Nah, udara menghangat dan naik di khatulistiwa. Dia menaik di sini. Nah, kemudian bergerak ke utara dan selatan, tenggelam di dekat 30 derajat. Jadi dia bergerak begini, habis itu nanti tenggelam dan menciptakan sabuk gurun. Nah, lalu efek bayangan hujan, punggungan memaksa udara lembab naik dan mendingin, melepaskan kelembapan di satu sisi, sementara udara kering turun di sisi lain, menciptakan gurun. Lalu jarak dari laut, wilayah pedalaman benua yang jauh dari lautan cenderung kering karena sebagian besar curah hujan berasal dari air yang menguap dari laut. Nah, ini eh, wilayah pedalaman benua yang jauh dari lautan cenderung kering karena sebagian besar curah hujan berasal dari eh, air yang menguap dari laut. Nah, ini adalah proses hidrologi yang saya jelaskan kemarin kalau nggak salah. Oh, sorry, sorry. Jadi air yang di laut itu menguap, air yang di laut menguap, lalu membentuk gas, yaitu ya berbentuk awan. Ketika awan-awan itu berkumpul, dia akan tertabrak dan membuat hujan. Nah, sedangkan kalau melihat dari penjelasan ini tadi, ketika wilayahnya itu jauh, wilayah pedalaman benua yang jauh dari lautan cenderung kering. Nah, kemungkinan kalau misalnya wilayah jauh dari lautan, eh, hujannya itu eh, sedikit, curah hujannya sedikit. Karena apa? Karena dia itu jauh dari lautan. Jadi eh, ketika awan itu terhembuskan oleh angin, dia tuh jauhnya tuh nggak sampai yang mendalam ke daratan sana. Nah, itu mungkin yang membuat dataran tersebut menjadi gurun ya, bisa dibilang. Bisa dibilang seperti itu. Karena ya dia jauh dari lautan. Beda seperti yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia ini mungkin sangat dekat sekali lah ya sama lautan. Lalu arus laut dingin. Arus laut di sepanjang pantai benua mendinginkan udara di atasnya. Udara ini menghangatkan saat bergerak ke dataran menyebabkan penguapan tinggi dan sedikit hujan. Oke. Saya akan jelaskan. eh jadi gini, distribusi gurun di bumi ini merupakan sebaran gurun yang tidak acak, melainkan ini tuh sebenarnya ada kayak mengikuti pola iklim global gitu loh. Jadi saya mulai dulu dari yang utama, sirkulasi udara global. Nah, intinya udara itu naik di khatulistiwa, habis itu basah dan turun hujan. Nah, udara turun di lintang 30 derajat, lintang utara atau lintang selatan itu kering dan membentuk sabuk gunung dunia sehingga terbentuk gurun besar. Contohnya itu sebentar saya buka peta di sini. Contohnya itu di
Nah, ini contohnya itu di Afrika, ya Afrika. Nah, ini contohnya di Afrika, lalu di Timur Tengah, tepatnya di Arabian Desert, lalu di Great Australia, ya di Australia. Nah, itu hasil dari sirkulasi udara atmosfer atau sirkulasi udara global. Lanjut, efek bayangan hujan. Nah, intinya efek bayangan hujan ini pegunungan yang memblokir hujan. Jadi bagian belakangnya itu kering. Contohnya itu Gurun Gobi di belakang pegunungan Himalaya. Itu salah satu contohnya. Lanjut, arus laut dingin. Nah, udara di atas laut ini dingin, tidak banyak mengandung uap air. Contohnya pada gurun Acma di sorry, di Chili, ya di Chili. Tes tes di tentunya di Chili. Nah, Chili ini termasuk negara, sorry sorry. Gurun Acama yang ada di Chili ini termasuk yang paling kering di dunia. Saya kurang tahu pasti dia itu di nomor berapa ininya. Dia itu termasuk nominasi yang paling kering di dunia. Nah, karena apa? Dia itu disebabkan oleh arus laut yang dingin. Jadi udara di atas arus dingin ini tidak banyak menguap di air. Jadi airnya ketika tidak bisa menguap di air, dia tidak menghasilkan curah hujan yang tinggi. Ya karena penguapannya sedikit, gitu aja, simpel. Lalu jauh dari laut atau interior kontinen. Langsung pada contohnya saja. Contohnya pada gurun Asia Tengah. Gabungan faktor ini tuh menentukan mengapa gurun itu ada di tempat-tempat tertentu. Itu contohnya di gurun Asia Tengah. Ya, benar Asia Tengah. Jadi ininya lah ya. Jadi, lanjut, sorry. Jadi ininya itu distribusi gurun itu sebenarnya ya saya bilang tadi dia itu sebenarnya ada polanya dan tersebar yang tidak merata, tapi memiliki pola yang jelas lah. Secara umum itu gurun itu banyak ditemukan ya ini tadi di lintang 30 derajat LULS. Nah, tadi juga saya beri contoh-contohnya. Ya, sebenarnya pada Antartika yang di Araf tadi dan Afrika. Jadi kesimpulannya gurun global itu tidak acak tetapi mengikuti pola iklim dan atmosfer yang di dunia. Mayoritas gurun itu berada di subtropis disebabkan oleh kondisi udara turun dan kering. Namun juga terbentuk oleh terpengaruh pegunungan dan arus laut, serta terdapat gurun dingin yang di wilayah kutub. Jadi gurun itu tidak hanya gurun yang gurun pasir yang
panas, tidak ada itu, tapi juga ada yang gurun dingin yang ada di wilayah kutub seperti Antartika lah. Lanjut. Nah, ini yang saya bahas tadi tentang gurun dingin kebetulan. Nah, jadi gurun dingin dan penggurungan. Nah, tidak semua gurun itu panas ya. Yang saya bilang tadi, udara dingin itu yang itu turun di dekat kutub, menciptakan gurun kutub. Ya, itu sekitaran di sinilah, sama sini. Ini gurun kutub, kutub utara, kutub selatan. Sorry, bisa di zoom. Nah, seperti Antartika dan Greenland, sebagian besar Greenland, ya, yang memiliki iklim kering dan dengan lapisan salju atau es. Nah, pegunungan adalah perluasan gurun tandus ke wilayah yang dulunya berpenghuni. Ini disebabkan oleh pengembalaan berlebihan, populasi berlebih dan penggalian air. Contohnya yang ada di Afrika dan Laut Aral. Kekeringan dan praktik pertanian yang buruk dapat mempercepat penggururan seperti yang terjadi di Dust Bowl, khususnya di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Walau gurun itu tidak hanya pada dingin, yang panas tadi yang ada di Afrika juga ada yang dingin. Nah, ini merupakan salah satu contoh peta ya. Contoh peta yang sorry, sorry. Yang melihatkan bahwa gurun-gurun yang ada di Indonesia lah, Indonesia yang ada di dunia. Nah, di sini diberi informasi bahwa yang berwarna seperti eh coklat muda ini dinamai bahwa kering kurang dari 25 cm per tahun. Nah, kering yang kurang dari 25 cm per tahun ini bisa dianggap dari gurun yang panas tadi lah ya, yang kekurangan curah hujan air. Nah, ini ada contohnya seperti ini, Barat Australia, Gobi, lalu arah laut, Arab, dan lain sebagainya. Nah, yang diwarnai kuning ini dia itu dianggap semi kering. Kok bisa dia dianggap semi kering? Karena apa? Karena curah hujannya ini masih pada 25 hingga 50 sentimeter per tahun. Jadi dia itu masih belum bisa dianggap kering, tetapi dia ini eh masih semi kering lah. Beda kalau di peta ini yang warna seperti eh hijau gelap gini ya, hijau gelap lah ya, apa yang hijau gelap. Nah, ya ini tadi hijau gelap. Nah, lalu yang saya bilang tadi, ini Indonesia berada pada garis khatulistiwa, intinya garis yang terdekat oleh matahari. Lalu di sini juga dijelaskan tadi bahwa gurun itu biasanya terjadi pada 30 LU dan 30 LS. Nah, ini contohnya. Nah, dia itu berada pada 30 lintang utara ini. Contohnya seperti Arab. Jadi dia itu tidak lebih seharusnya ya. Tapi di sini adalah yang 60 LU. Tapi berarti dia ini kurang dari 60 lintang utara. Sedangkan di lintang selatan itu ya ya juga 30 lintang selatan. Nah, sesuai dengan teori tadi lah ya. Bahwa gurun itu kebanyakan berada di 30 lintang utara yang benar-benar kering.
yang benar-benar kering. Nah, di barat Australia juga, nah ini Arab, ini gurun yang benar-benar kering. Nah, ini juga contoh dari gurun yang kering. Ya, mungkin ini foto yang saya ambil dari bukunya. Ya, ini mungkin gurun yang ada di eh, Arab kalau nggak salah, lupa saya. Nah, ini ya contohnya gurun lah ya. Pokoknya ada contohnya ini dari gurun. Intinya ya yang saya bilang tadi, gurun itu ya beradanya sesuai dengan teori, nanti teorinya. Nah, ini gurun seperti secara global yang menyebabkan udara kering turun di lintang 30 derajat LU dan LS. Ini kebanyakan berada di sini. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini, nah dia berada di 30 LU loh ini yang Arab loh. Nah, dan juga LS lintang selatan loh. Ini dia berada lingkup LU. Masih masih bisa dibilang. Lanjut. Nah, masih belum kampus. Nah, Banjing Bandar dan topografi gunung. Jadi curah hujan yang terbatas di gunung itu seringkali datang dalam bentuk badai petir yang sangat dahsyat yang menyebabkan banjir bandang. Air ini tidak dapat meresap ke tanah yang sangat keras. Nah, yang saya bilang tadi bahwa gunung itu gurun itu kerikil-kerikil yang keras lah ya. Sehingga mengalir deras ke permukaan, mengikis sedimen yang membentuk eh, ngarai sempit. Nah, banjir bandang. Kita akan bahas tentang banjir bandang. Jadi banjir bandang sendiri curah hujan tinggi dalam waktu singkat menyebabkan limpasan permukaan yang kuat mengikis tanah yang tidak tertahan oleh vegetasi. Topografi bersudut, kurangnya pelapukan kimiawi, tanah tipis membuat topografi gurun tampak lebih bersudut dibandingkan daerah lembab. Saluran sungai kering sebagai besar saluran sungai di gurun kering dan hanya terisi saat banjir bandang membentuk arroyo atau aliran yang bisa dibilang kering lah ya. Nah, jadi saya bahas satu-satu ya. Banjir bandang. Jadi banjir bandang itu kan tadi
curah hujan tinggi dalam waktu singkat yang menyebabkan limpasan permukaan yang kuat. Nah, intinya dia itu aliran yang sangat besar yang datang secara spontan atau tiba-tiba yang disertai oleh material-material seperti batu, lumpur, pepohonan yang menghancurkan apa saja yang benar-benar spontan dan sangat singkat. Nah, yang kita tahu penyebab utamanya itu sebenarnya ada penyebab-penyebabnya, yaitu salah satunya yaitu hujan ekstrim. eh, Sungai kecil atau lahan itu tidak mampu menampung air. Ya, yang saya bilang tadi di gurun itu sungainya itu kan tidak bertahan lama. Jadi ketika hujan ya pasti terjadi hujan ekstrim. Lalu penebangan hutan. Nah, penebangan hutan sedangkan di sana kan tidak ada pepohonan yang sangat wah lah ya. Lalu bahas tentang topografi gunung. Jadi di sini kan kurangnya pelapukan kimiawi dan tanahnya tipis membuat topografi gurun tampak lebih bersudut dibandingkan daerah lembab. Nah, intinya topografi gurun itu bentuk permukaan lahan yang daerah di gurun itu terjadi akibat erosi angin, suhu ekstrim, dan minim air. Jadi mungkin dia ini berubah secara fisika saja ya, tidak ada kimiawinya. Nah, faktor pembentukan topografi gurun ini tuh angin kuat, erosi yang dan pengangkutan pasir. Perbedaan suhu siang malam ekstrim itu batu itu bakal mudah retak lah. Curah hujan jarang tapi instan itu ya salah satu banjir membentuk lembah atau wadi minim vegetasi. Nah, hubungan dan banjir bandang dan gurun itu juga bisa terjadi di gurun. Ya, karena ya permukaan tanahnya kan tadi sangat lebat ya. Sangat lebat. Permukaan tanahnya kan tadi keras. Nah, mungkin itu salah satu yang menjadi faktor bahwa dia tuh tidak bisa menyerap air. Ya, tidak bisa menyerap air. Airnya tertumpuk di situ. Lalu ya terjadi banjir bandang. Nah, kemungkinan juga hujan yang jarang, hujan yang jarang terjadi di gurun itu bakal sekali terjadi, tapi dia itu langsung sangat lebat. Lalu air deras mengalir ke wadih dan lembah sempit. Contohnya itu di contoh yang pernah terjadi itu di banjir bandang di gurun Atacama, lalu Sahara dan Arab Saudi. Intinya kondisi air itu air yang mengalir deras mendadak, topografinya ya minim air. Nah, eh ketahanan beberapa batuan yang terhadap pelapukan dan erosi, sebagian itu dipengaruhi oleh iklim juga. Di iklim itu lembab atau bisa dibilang basah. Batu kapur itu udah larut membentuk dalam dataran rendah di permukaan bumi. Nah, di iklim gurun ini kan kekurangan air dan membuat batu kapur yang tahan sehingga membentuk punggungan bukit dan tebing di gurun seperti halnya itu batu pasir atau konglomerat. Nah, seperti yang ada di gambar itu yang saya kasih di sini, itu bisa dijelaskan bahwa aliran lava dan sebagian besar batuan beku dan metamorf juga tahan. Nah, serpian adalah batuan yang paling tidak tahan di gurun, sehingga biasanya terkikis
lebih dalam daripada jenis batuan lainnya dan membentuk lereng yang lebih landai atau topografi tanah tandus seperti gambar yang saya kasih di situ. Next. Nah, ini merupakan salah satu mungkin fitur gurun di Amerika Serikat Barat Daya. Amerika itu bagian barat daya yang memiliki iklim kering karena dia itu letak di 30 derajat LU. Nah, kita lihat dari ini map ini 30 derajat LU. Nah, oh, dia itu termasuk 30 derajat LU dan efek bayangan hujan itu dari punggungan wilayah ini memiliki dua struktur geologi berbeda, dataran tinggi Korako dan provinsi Basin Range. Nah, efek bayangan hujan itu sebenarnya itu dia seperti ini. Oke, saya tadi lupa menambahkan. Jadi efek dari efek bayangan hujan dari pegunungan itu mungkin kurang lebih seperti ini yang saya dapatkan. Jadi ini merupakan laut. Nah, lalu ada seperti pegunungan atau bukit di sini. Nah, otomatis proses hidrologinya itu kan terjadi di sekitar sini. Nah, ketika dia itu terjadi proses hidrologi, ya, awan terkumpul, ini rain from explanation and cooling, eh dia tumbuh nih di sini semua karena ada hujan di sini. Ketika dia hujan di sini terus, nah ini merupakan wilayah yang bisa dibilang region of rain shadow. Nah, ini tempat yang benar-benar kekurangan air. Ini tempat kekurangan air. Nah, ini evaporation from compression and warming. Jadi dia ini benar-benar eh, tempat yang kekurangan air. Ya, karena prosesnya itu ini namanya itu eh, dia itu terkena oleh efek bayangan dari hujan. Nah, padahal di balik eh, bukit atau gunungnya ini itu sebenarnya dia itu ya hijau. Tapi dia terkena region of rain shadow-nya ini tadi. Jadi itu yang menyebabkan bahwa eh dia tuh terjadi kekeringan lah ya karena dia terkena oleh efek bayangan hujan.
Oke, lanjut. Jadi saya ingin menjelaskan lagi biar lebih jelas. Efek bayangan hujan itu ininya ketika daerah di balik pegunungan, nah ini kan di balik pegunungan menerima curah hujan yang jauh lebih sedikit dibandingkan yang terkena. Karena pegunungan itu mengalami pegunungan itu menghalangi angin lembab dari laut untuk masuk ke sisi darat bagian. Nah, sebab terjadinya proses ini, efek ini itu angin itu membawa air dari laut ke daratan, naik ke pegunungan. Nah, ini naik ke pegunungan nih. Lalu udara naik ke lereng pegunungan yang mendingin, terjadi kondensasi dan turun hujan di sisi yang menghadap ke laut. Setelah melewati puncak, angin itu turun ke sisi lain. Udara menghangat kembali dan kadar air menurun. Nah, sisi belakang pegunungan itu akhirnya dia itu menjadi kering yang bisa disebut leeward atau daerah bayangan hujan ya. Ini region of rain shadow. Nah, jadi intinya efek ini terjadi karena penghalangan pegunungan yang membuat angin kehilangan uap air di satu sisi sehingga sisi lain itu menjadi kering. Nah, prosesnya ya itu tadi. Contohnya itu ya di Chili itu Pegunungan Andes, lalu ya ini tadi Amerika Serikat di bagian barat mengelilingi dataran tinggi Colorado dan provinsi Basin and Range. Lanjut. Nah, ini pembentukan bentang alam yang ada di gurun. Khususnya di yang saya ambil ini di Provinsi Basin and Range. Pengendapan sedimen dari pegunungan ini membentuk kipas aluvial dan bajada, danau playa dan playa terbentuk di lembah saat air menguap. Dan pembentukan permukaan gunung itu terbentuk karena proses alam terjadi di wilayah kering, ya, yaitu ya erosi angin, pelapukan fisik, banjir saat proses tektonik, arus laut. Nah, yang terjadi di Provinsi Basi dan Range itu ada empat, yaitu kipas aluvial. Nah, kipas aluvial ini terbentuk di kaki eh, pegunungan saat saluran sungai melebar di kecepatan air menurun, mengendapkan berbagai sedimen. Yang kedua, danau playa, kumpulan air limpasan. Sementara di dasar lembah yang datar itu sangat sangat dangkal biasanya dan berumur pendek. Lalu playa, permukaan yang tertinggal setelah Danau Playa menguap dilapisi lumpur keras yang retak atau lapisan menggara yang kering. Lalu bajada, permukaan pengendapan luas yang landai terbentuk dari penggabungan beberapa kipas. Next. Nah, erosi dan transportasi angin. Nah, saya menjelaskan. Jadi, angin adalah agen erosi dan deposisi yang penting di gurun karena partikel sedimen kering dan lepas. Angin dapat mengikis sedimen halus seperti pasir, lanau, dan tanah liat, serta memiliki dampak yang luas.
Pada intinya, erosi angin itu ya, erosi angin itu proses pengikisan permukaan tanah atau batuan oleh angin yang membawa partikel. Memiliki dua mekanisme utama, yaitu menguat angin menghilangkan partikel halus. Jadi membentuk rek atau dan derivation, dataran kerikil dan cekungan besar. Jadi mungkin dia itu hanya berubah secara fisika aja ya, nggak ada kimiawinya. Lalu badai debu. Nah, angin kencang membawa awan badai debu dan tanah liat ratusan meter ke atas dan ratusan kilometer horizontal, menyebabkan hilangnya tanah subur. Itu badai debu. Lalu abu vulkanik. Nah, ini yang terjadi mungkin saat ini di gunung yang kemarin habis meletus. Letusan gunung berapi dapat melontarkan abu dari ketinggian yang kemudian terbawa oleh angin melintasi benua dan samudra, mengaruhi iklim global. Lalu saltasi dan ventifak, butiran pasir bergerak mendekati tanah melalui saltasi, mengikis batuan dan membentuk vet- ventifak, ventifak, batuan terkikis angin. Lalu delevasi, pengangkatan partikel lempung, debu, dan pasir per- permukaan tanah oleh angin menciptakan depresi seperti blowout. Nah, itu penjelasan dari sih. Nah, transportasi angin sendiri ini proses perpindahan partikel. Jadi, angin ini dia itu bisa mengikis batuan dan juga bisa memindahkan batuan. Tetapi batuan yang dipindahkan itu bukan batuan-batuan yang besar atau yang keras, tapi hanya batuan-batuan yang kecil, ya seperti kerikil-kerikil kecil itu. Jadi dia terbawa oleh angin. Nah, itu yang dinamakan eh, transportasi angin, proses pemindahan partikel. Ini ya. Nah, prosesnya itu udah sortasi, yaitu tadi suspensi, trans, transi, atau gelinding, dan lain sebagainya. Nah, lalu hasil-hasil erosi tersebut itu menghasilkan sand dune. Itu ya saltasi atau delvilasi. Lalu erg itu delvisasi dan deposisi. Lalu rek, delvasasi. Lalu ventifak itu abrasi. Lalu batu jamur, abrasi dasar. Nah, batu jamur ini yang benar-benar eh, ingin membuat aku terkesan ya, karena transportasi yang dibuat hasil benang alam batu jamur atau marshmallow rocks, ya marshmallow rocks itu ya keren aja ya. Dia itu jadi batu yang menjadi satu, yang di atas ini, lalu dia tuh warna hitam, dia bisa berdiri gitu seperti jamur. Jadi kesimpulannya, mengikis dan menurunkan permukaan. Erosi angin itu mengikis dan permukaan tanah. Prosesnya defilasi dan abrasi. Lalu transformasi itu intinya memindahkan hasil kikisan ke lokasi yang baru. Jadi misalnya yang di sini habis itu terangin, dia berpindah. Ini begitu. Lanjut, deposisi angin lus dan bukit pasir. Nah, ini sudah saya kasih contohnya juga. Lus itu adalah endapan danau dan lempung yang tertiup angin yang sangat subur dapat membentuk tebing vertikal. Nah, ini hasil dari lus. Nah, deposisi lus yang luas ditemukan di Tiongkok dan West Amerika Serikat, membentuk tanah pertanian yang sangat produktif. Nah, lalu ini bukit pasir. Bukit pasir adalah kedudukan butiran pasir lepas yang tertiup angin. Bentuknya itu ya bervariasi tergantung pada arah dan kecepatan anginnya.
Kesediaan pasir dan vegetasi. Bukit pasir bergerak perlahan seiring angin mengikis pasir dari lereng melawan angin dan menyimpan di sisi searah oleh angin. Nah, ini sudah aku contohnya nilus. Jadi dia itu endapan danau atau lempung yang tertiup oleh angin yang sangat subur dan dapat membentuk tebing vertikal. Nah, ini terjadi tebing vertikal. Ini benang alam. Loh, dia nih terjadi tebing vertikal. Yang deposit loose-nya tuh ya yang ditemukan luas lah ya di Tiongkok dan Mansfield. Oke, lanjut. Eh, ini mungkin pembahasan yang terakhir. Tentang jenis-jenis bukit pasir dan aksi angin yang ada di Mars. Oke, saya akan menjelaskan yang jenis bukit pasir dulu. Mungkin bisa dibilang ini produk yang dihasilkan oleh reaktannya ya transportasi air itu. Bukit pasir memiliki berbagai bentuk gas dan aksi angin, itu ya brush. Jadi Russian itu bentuk bulan sabit dengan tanduk mengarah ke bawah angin di area dengan pasokan pasir teratas. Nah ini yang di sini. Lalu longitudinal atau shelf, pegunungan pasir simetris yang terbentuk sejajar dengan semata arah angin biar sangat panjang dan tinggi. Lalu transverval, relatif lurus memanjang dan berorientasi tegak lurus terhadap arah angin terbentuk dengan pasokan pasir yang lebih banyak. Parabola melengkung dan cembung ke arah bagian dan tanduk mengarah ke atas yang ditambatkan oleh vegetasi. Oke, sebentar. Aku ada contohnya. Oke. Nah, ini tadi merupakan region of rain shadow, efek dari bayangan hujan terhadap pembentukan daerah gurun. Nah, ini aktivitas angin, erosi oleh angin, transportasi oleh angin. Ini salah satu aktivitas oleh angin. Nah, ini macam-macam bentang alam. Nah, ini cekungan deflasi. Ini contohnya cekungan deflasi tadi. Nah, dia terjadi wind, lalu blowing, blowout, apa? Blowout ya, sorry, blowout. Nah, ini cekungan yang diakibatkan oleh angin di daerah yang lunak dan tidak terkonsolidasi atau material yang tersegmen jelek. Lalu luck gravel, ini badai-badai yang dihasilkan. Nah, ininya pada proses benang alam yang dikasih oleh khususnya pada air ini ya dia terjadi proses kimiawi ya. Sedangkan kalau yang angin tadi itu terjadi proses fisika dia ininya gini. Nah, ini terjadi oleh proses fisika seharusnya ya. Ininya kalau proses fisika itu dia hanya berubah bentuknya, tapi tidak berubah secara unsur kimianya. Nah, unsur kimia itu gimana? Contohnya dia berubah nih dari awalnya tidak berubah bentuk. Jadi awalnya dia itu air, anggapannya ya air bersih. Habis itu dia dikasih kotoran ya. Nah, itu dia bukan air bersih lagi kan ya. Otomatis dia ya air kotor. Dia terjadi proses kimia. Sedangkan kalau proses fisika
itu ya dia terjadi karena perubahan perubahan apa ya? Perubahan fisik saja. Nah, ini yang saya tadi oh keren-keren kan. Namanya mushroom rocks, ya. Batuan berjamur, batuan jamur, jamur batuan. Nah, itulah pokoknya. Nah, ini keren sekali nih. Jadi dia tererosi oleh angin yang mengandung pasir. Habis itu dia berbentuk menyerupai jamur ya di sini. Nah, ada yang kayak ini. Nah, lalu ini bentang alam yang hasil endapan angin. Nah, oke, ini tadi set down. Nah, ini dia anginnya berada di sini. Seret. Jadi dia membawa pasir-pasir atau butiran kerikil yang kecil ya. Win, ini anginnya. Nah, terbentuknya seperti ini. Nah, ini Branson Dance. Ini seperti bulat sabit, tapi dia tuh eh tapi dia itu arahnya, arah bulan sabitnya itu berlawanan arah oleh angin. Anginnya kan berada di sana nih. Nah, anginnya berada di sana. Nah, sedangkan bulan sabitnya itu eh cekungannya itu berlawanan oleh arah mata angin. Nah, cekungannya berada di sini. Tapi kurva U-nya itu ber, bersamaan oleh arah angin. Jadi kayak gitulah cara membedakannya. Oke, lalu Johnson Dorn. Nah, dia itu membentuk seperti mungkin tembok-tembok ya, seperti penghalang banyak cadangan pasirnya lah. Jadi dia itu eh, condong lebih lurus, tapi dia banyak ini. Jadi ketika ada angin di sini, seret. Nah, ini hasil endapannya yang terbawa oleh angin. Nah, nah ini dia itu ngumpul di sini. Jadi dia itu ada hike-nya di sini. Nah, anginnya dia itu melengkung, seret, ada yang sini. Nah, makanya dia itu ada seperti apa ya, ketinggiannya lah. Jadi ada yang sini, lalu ada yang sini juga. Ya, yang ada ketinggiannya ini disebut slip phase. Nah, ini itu contoh yang dari transference. Lanjut. Nah, sebenarnya parabolik dan sama Brestan ini hampir sama. Tapi cuma kalau kita lihat, dia tuh arahnya itu berbeda. Dia arahnya berbeda. Nah, kalau yang Brestan, dia itu kan arahnya seperti ini. Ini, contoh ini Brestan. Nah, ini arah mata anginnya ke sana. Nah, sedangkan kalau yang parabolic dance dia itu ya eh, searah angin cekungannya. Loh. Jadi dia mungkin hampir sama cuma ya berbeda di sini. Jadi dia itu seperti kebalikannya oleh Prasdran. Lanjut. Nah, ini longitudinal dan ya ini anginnya berliuk-liuk. Mungkin ini di eh dia itu berbentuk seperti apa ya? Seperti segitiga umumnya ini. Lalu dia anginnya tidak hanya seperti ini saja, tapi dia itu eh, melengkung sini. Jadi dia tuh membuka anginnya. Jadi yang awalnya ada endapan di sini, dia itu terbuka gini. Nah, jadi dia ada segitiga gini. Seret. Nah, lalu yang
Terakhir ini star dan tumbukan pasir ya, ya ini bisa dibilang abstrak lah ya. Nah ini lus endapan sedimen halus ya yang clay. Nah ini hasil erosinya. Nah saya juga dapat ilmu kemarin bahwa endapan yang paling bawah, ya yang paling bawah ini bisa dibilang yang paling bawah inilah ya, itu dia tuh lebih tua daripada yang di atas atas ini. Mungkin ya, kemungkinan kemungkinan dia tuh mungkin ini udah 10 tahun, beratus tahun. Nah sedangkan yang di sini tuh hanya sekitar 1 tahun, ini 2 tahun, ini kemungkinan saja. Jadi ada urutannya, seingatku 1, 2, 3 dan seterusnya, seingatku ya. Jadi endapannya tuh ya ada urutannya. Itu bentuk dari losses. Nah, lanjut kembali ke PPT, menjelaskan tentang atmosfer tipis dan angin kencang yang menyebabkan badai debu global dan membentuk permukaan yang mirip dengan bumi. Nah, ini sangat menarik, teman-teman. Jadi, mungkin sedikit saja yang saya bahas. Lebih dari 200 kilometer atau per mil per jam di sisi Alwin Mos itu lihat telah tertutup debu yang dengan ketinggian 15 kilometer. Artinya seperti itu. Hmm, jadi ininya dampak fenomena geomorphic dari gurun ini ya bahaya banjir bandang, bahaya dari debu, dan pengurangan sebagai ancaman yang global. Eh, Mungkin sekian saja dari presentasi saya. Intinya kesimpulannya ada gurun itu didefinisikan bukan padang pasir, tetapi tempat yang curah hujannya rendah dan kekurangan air, bukan panas ya. Lalu gurun itu memiliki peran besar juga. Lalu ada namanya fenomena yang secara air dan angin ya, defilasi, luses, lalu apalagi branch dan lain sebagainya tadi. Nah, jadi demikian paparan saya mengenai tindakan gurun dan angin. Semoga pemahaman yang mengenai proses geomorfologi ini di wilayah kering ini dapat menambah wawasan kita bersama, dan saya juga masih belajar. Mungkin kalau ada salah, maaf Pak. Ya, saya juga masih belajar mengenai tentang geologi kebumian ini. Mungkin sekian dari saya, Arif Purnomo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.